Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Zivardania Rizal, kelas 11 MIPA 5 absen 21. Nah, di sini saya akan mempresentasikan juga menjelaskan bagaimana cara kerja insulin dan glukagon. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara kerja insulin. Nah, pada slide ini, sebelum kita masuk ke mekanisme cara kerja insulinnya, apakah kalian tahu apa itu insulin? Jika kalian masih belum tahu, silakan simak penjelasan saya berikut ini. Insulin adalah sebuah hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Selain merupakan efektor utama dalam homeostasis karbohidrat, hormon ini juga ambil bagian dalam metabolisme lemak dan protein. Hormon ini bersifat anabolik yang memiliki arti meningkatkan penggunaan protein. Nah, mari kita bahas bagaimana mekanisme aksi insulin. Insulin berperan penting dalam pengendalian metabolisme dalam tubuh, terutama metabolisme karbohidrat. Hormon ini sangat krusial perannya dalam proses utilisasi glukosa oleh hampir seluruh jaringan tubuh, terutama pada otot lemak dan heperinsulin yang disekresikan oleh sel B pankreas. Langsung diinfusikan ke dalam hati melalui vena portal, didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Efek kerja insulin yaitu membantu transfer glukosa dari darah ke dalam sel. Akibatnya, glukosa darah akan meningkat dan kebutuhan energi sel tubuh akan terpenuhi. Saat dan setelah makan, karbohidrat dikonsumsi akan segera dipecah menjadi gula dan masuk aliran darah dalam bentuk glukosa. Nah, kemudian ketika keadaan normal tingginya, kadar glukosa setelah makan akan direspon oleh kelenjar pankreas dengan memproduksi hormon insulin. Adanya insulin, glukosa akan segera masuk ke dalam sel. Dengan bantuan insulin, kadar glukosa yang lebih dari kebutuhan akan disimpan di dalam hati atau liver dalam bentuk glikogen. Jika kadar glukosa darah turun, contohnya pada saat puasa atau di antara 2 waktu makan. Nah, glikogen akan dipecah kembali menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi. Pada jaringan perifer seperti jaringan otot dan lemak, insulin berikatan dengan sejenis reseptor, yaitu insulin reseptor substrate atau disingkat sebagai IRS, yang terdapat pada membran sel tersebut. Manakala jaringan hepar atau resisten terhadap insulin, maka efek inhibisi hormon tersebut terhadap mekanisme produksi glukosa endogen secara berlebihan menjadi tidak lagi optimal. Nah, apabila semakin tinggi tingkat resistensi insulin, semakin rendah kemampuan inhibisinya terhadap proses glikogenolisis dan gluconeogenesis, dan semakin tinggi pula tingkat produksi glukosa dari hepar. Nah, seperti itu penjelasan saya tentang mekanisme cara kerja insulin. Nah, pada slide selanjutnya kita akan berpindah tentang bagaimana cara kerja glukagon. Nah, sebelum kita masuk ke mekanisme cara kerja glukagon, apakah kalian tahu apa itu glukagon? Jika kalian belum tahu apa itu glukagon, mari saya jelaskan. Menurut saya, glukagon adalah antagonis dari insulin yang disekresi pada saat kadar gula darah dalam darah rendah atau posisi darah rendah. Pada prinsipnya menaikkan kadar gula di dalam darah. Dia diproduksi di sel alfa dari pankreas. Nah, mari kita masuk ke dalam mekanisme kerja glukagon.
Nah, glukagon pada mulanya akan merangsang glikolisis dan lipolisis. Kemudian terjadi kenaikan kadar CAMP atau ciklik adenosine monofosfat yang merangsang konversi asam amino menjadi glukosa dengan menginduksi sejumlah enzim yang terlibat dalam lintasan gluconeogenik. Kemudian, kenaikan kadar CAMP atau ciklik adenosine monofosfat sel adiposa mengaktifkan enzim lipase yang sensitif terhadap hormon tersebut. Nah, seperti itulah penjelasan cara kerja insulin dan glukagon dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.